Pada awal abad ke-7, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasanian kembali terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Kaisar Bizantium Heraklius dan Raja Persia Khosrow II menjadi tokoh sentral dalam salah satu babak paling dramatis dalam sejarah perang Romawi Persia. Konflik ini mencapai puncaknya dengan serangkaian invasi dan pertempuran yang mengubah nasib kedua kekaisaran untuk selamanya. Pada tahun 602 Masehi, Khosrow II memanfaatkan situasi politik yang tidak stabil di Kekaisaran Bizantium yang sedang mengalami krisis setelah pembunuhan Kaisar Maurice oleh Phocas. Khosrow menggunakan pembunuhan ini sebagai alasan untuk memulai invasi besar-besaran terhadap wilayah Bizantium. Pasukan Sasanian yang dilengkapi dengan kavaleri berat dan infanteri yang terlatih menyerbu perbatasan Bizantium dan mulai menaklukkan kota-kota penting. Salah satu momen paling penting dalam aksi ini adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 614 Masehi. Yerusalem, kota suci yang memiliki makna religius dan simbolis bagi banyak orang, jatuh ke tangan pasukan Sasanian setelah pengepungan yang brutal. Penaklukan ini diiringi dengan penghancuran dan penjarahan besar-besaran, termasuk pengambilan salib sejati, relik Kristen yang sangat dihormati. Tak lama setelah itu, pada tahun 619 Masehi, pasukan Sasanian juga berhasil menaklukkan Alexandria, salah satu kota terbesar dan penting di Kekaisaran Bizantium. Alexandria yang terletak di pesisir utara Mesir adalah pusat perdagangan dan budaya yang vital. Penaklukan kota ini menandai puncak keberhasilan militer Khosrow II dan menunjukkan kelemahan pertahanan Bizantium pada saat itu. Namun, kekalahan Bizantium tidak berlangsung lama. Pada tahun 622 Masehi, Kaisar Heraklius melancarkan serangan balik yang spektakuler. Heraklius yang sebelumnya menghadapi krisis internal dan ancaman dari Sasanian, memimpin pasukannya dengan strategi yang cerdik dan keberanian yang luar biasa. Ia memutuskan untuk membawa perang langsung ke wilayah Persia, melewati Armenia dan Kaukasus untuk menyerang jantung Kekaisaran Sasanian. Heraklius mengumpulkan pasukan yang terdiri dari berbagai etnis dan menggunakan taktik gerilya serta manuver cepat untuk mengecoh pasukan Sasanian. Di tahun 627 Masehi, Heraklius memenangkan pertempuran Ninive yang merupakan titik balik penting dalam perang ini. Kemenangan ini melemahkan posisi Sasanian dan memaksa Khosrow II untuk mundur. Di tahun berikutnya, setelah serangkaian kekalahan dan pemberontakan internal, Khosrow II digulingkan dan dibunuh oleh putranya sendiri, yakni Kafad II. Kekaisaran Sasanian yang lemah dan terkuras akibat perang panjang ini akhirnya setuju untuk berdamai dengan Bizantium. Heraklius berhasil memulihkan wilayah-wilayah yang hilang dan mengembalikan salib sejati ke Yerusalem. Setelah berabad-abad konflik dan pertempuran yang tiada henti, perang Romawi Persia mencapai titik akhir yang menentukan pada pertengahan abad ke-7. Kedua kekaisaran yang telah saling bertempur selama berabad-abad kini menghadapi ancaman baru yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Meskipun Kaisar Heraklius dari Bizantium berhasil mengalahkan Khosrow II dari Persia, perang yang berkepanjangan telah melemahkan kedua kekaisaran secara signifikan. Perang yang panjang dan berdarah antara Bizantium dan Sasanian telah menghabiskan sumber daya, tenaga, dan semangat kedua belah pihak. Bizantium yang terpusat di Konstantinopel atau sekarang kita kenal sebagai Istanbul, Turki, dan Sasanian yang berpusat di Ctesiphon yang sekarang ada di sekitar dekat Baghdad, Irak, mengalami kerusakan besar pada infrastruktur dan ekonomi mereka. Pasukan yang lelah, wilayahnya yang hancur, dan rakyat menderita membuat kedua kekaisaran berada dalam keadaan yang sangat rentan. Pada tahun 632 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhalifahan Islam yang baru terbentuk mulai melancarkan gelombang penaklukan yang cepat dan efektif. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh para khalifah pertama seperti Abu Bakar dan Umar mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium dan Persia.
Dalam waktu kurang dari 1 dekade, mereka berhasil merebut sebagian besar wilayah yang dulunya menjadi medan pertempuran antara Romawi dan Persia. Kekaisaran Sasanian adalah yang pertama merasakan dampak dari gelombang penaklukan ini. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Muslim meraih kemenangan besar dalam pertempuran Al-Qadisiyah yang menandai awal dari runtuhnya Kekaisaran Sasanian. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad berhasil mengalahkan tentara Sasanian yang dipimpin oleh Jenderal Rostam. Kekalahan ini membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut di wilayah Persia. Kemudian pada tahun 651 Masehi, dengan jatuhnya kota Ctesiphon dan kematian raja terakhir Sasanian, yaitu Yazdegerd ketiga, Sasanian secara resmi runtuh. Wilayah yang dulunya dikuasai oleh Persia kini berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam yang meluas dari Timur Tengah hingga ke Asia Tengah. Sementara itu, Bizantium juga mengalami kerugian besar akibat serangan pasukan Muslim. Meskipun Bizantium mampu mempertahankan Konstantinopel dan sebagian wilayah Balkan, mereka kehilangan sebagian besar wilayah timurnya. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Muslim meraih kemenangan penting dalam pertempuran Yarmuk yang menyebabkan kekalahan besar bagi Bizantium dan hilangnya kendali atas wilayah Livan atau wilayah Suriah, Palestina, dan Yordania. Di tahun 642 Masehi, Bizantium kehilangan Mesir setelah kekalahan dalam pertempuran Heliopolis. Mesir yang merupakan salah satu provinsi paling kaya dan penting bagi Bizantium ini berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam. Penaklukan ini mengakibatkan perubahan besar dalam peta politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Penaklukan Muslim mengakhiri konflik panjang antara Romawi dan Persia, mengubah peta politik Timur Tengah dan Asia Barat secara drastis. Kedua kekaisaran yang sebelumnya dominan kini berada dalam keadaan yang jauh lebih lemah dan berpecah. Meskipun Bizantium mampu bertahan selama beberapa abad lagi, kekhalifahan Islam yang baru telah menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Selain perubahan politik, penaklukan ini juga membawa dampak budaya dan agama yang signifikan. Islam menyebar dengan cepat di wilayah yang baru ditaklukkan, merubah lanskap religius dan sosial. Interaksi antara budaya Bizantium, Persia, dan Arab menciptakan pertukaran yang memperkaya peradaban di kawasan tersebut.